Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 54. Al-Majlis Al-Khamis Asyar, Majlis yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu yaumal ahadi birribat tasi' Dzulqa'dah sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Khamsimi'atin ini jangan salah nulisnya seperti ini. Khamsimi'atin. Ada alif tambahan yang tidak dibaca ya, khamsimi'atin. Al-mu'min yatazawwadu wal kafir yatamatta. Orang beriman ini selama di dunia yang difikirkan bagaimana mengumpulkan bekal. Peluru sangu sing akeh. Kumpul-kumpul, menabung. Wal kafir yatamatta. Tetapi orang kafir itu dia menikmati, bersenang-senang, berfoya-foya. Al-mu'min yatazawwadu li'annahu ala tariqin. Seorang yang beriman itu selalu berpikir bagaimana mengumpulkan biaya, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena dia meyakini bahwa selagi dia di alam dunia ini ibaratnya seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan. Yaqna'u bil yasiri min malihi, dia cukup merasa puas dengan sedikit harta. Ya. Sudah dalam perjalanan ya cukup sesuai dengan apa yang bisa diteng-teng oleh tangannya. Orang perjalanan sih. Wa yuqaddimul katsira ilal akhirah. Sisanya, selebihnya yang banyak itu untuk nanti, untuk kehidupan di akhirat. Karena di dunia ini sedang dalam perjalanan, maka cukup sedikit saja yang dibawa-bawa, yang lainnya disimpan buat untuk kehidupan di akhirat. Saya ulangi lagi bahwa orang yang beriman dalam menjalani kehidupan ini, dia semua perhatiannya fokus bagaimana mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan orang yang tidak beriman ya mangpang mumpung, bagaimana kita bersenang-senang. Orang yang beriman yakin bahwa dia dalam hidup ini bagaikan orang yang sedang dalam perjalanan. Cukup bawa bekal secukupnya, sedikit bekal sudah cukup, yang penting yang bisa diteng-teng oleh tangannya. Sisa yang banyaknya itu disimpan untuk kepentingan akhirat. Paham? Yatruku li nafsihi biqadri zadir rakibi. Ya, dia bekali untuk dirinya, ya bukan meninggalkan ya, membekali dirinya itu
sekadar perlengkapan orang yang sedang berkendara, sedang naik onta, sedang jalan kaki. Biqadri ma yahmiluhu, sekadar apa yang bisa dibawa, apa yang ditenteng, apa yang bisa dipikul, sesuai dengan kemampuan seseorang memikul hartanya untuk bekal perjalanan hidup. Ini, dengarkan baik-baik, ini cerita dulu pada tahun 545. Tahun 545 Hijriah. Sekarang sudah 1439. Dulu belum ada ATM. Belum ada SMS banking. Kalau sekarang uang yang ada di bank bisa dibawa semua. Kalau di ATM-nya ada uang 7 triliun, ya dibawa di ATM-nya, ya kapan-kapan dia bisa pakai. Ini cerita dulu. Jadi berapa banyak yang dia bawa bekalnya? Ya orang berjalan sih bekalnya apa sih? Serantang nasi, bawah nasi, di atasnya sayur asem, di atasnya gesek ikan asin, udah. Itu. Atau kalau bawa baju berapa potong? 2. Pokoknya secukupnya, semampunya, tangan nengteng saja yang dipikul. Itu orang yang beriman. Kullu malihi fil akhirah. Semua hartanya, sisanya itu semua diperuntukkan untuk kehidupan nanti di akhirat. Itu orang yang beriman. Ada orang yang beriman, hartanya diwakafkan untuk bekal di akhirat. Dia cukup beriman. Nggak tahu gimana, ya untung saya tidak mau menerimanya. Saya bilang kasihkan saja sama yayasan lain, karena saya tidak sanggup mengelola harta wakaf itu. Itu karena saya dapat petunjuk dari Allah seperti itu. Bukan sombong, tapi petunjuk Allah seperti itu. Dan ternyata tanah wakaf untuk dari orang tua itu digugat oleh anaknya dan diminta lagi. Jadi artinya bahwa belum tentu bekal akhirat yang sudah engkau persiapkan sekarang itu bakal terbawa. Anaknya menuntut, lah untuk kitanya apa? Masa dikasihkan semua? Jadi anak-anak kita juga tega-tegaan. Dulu waktu pesantren orang tuanya apa saja yang bisa dijual untuk bekal anaknya di pesantren. Tapi ketika orang tua membuka bekal untuk hidup di akhirat, dilorot sama anak-anak. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu, majelis taklim ini adalah kontrak mati bareng, urip bareng karo kita. Anggota majelis taklim ini acara tahlilan sebelum ngaji itu nanti disebutkan semua teman-teman kita anggota majelis taklim sudah meninggal,
akan mendapatkan kiriman Al-Fatihah dari kita semua. Jadi sebagai anggota Majelis Taklim ini nggak usah khawatir. Kalau anak cucumu tidak mendoakan, kamu masih punya saudara-saudara yang siap mendoakan kamu. Paham Pak Edi? Zaman ya gitu. Gitu. Nanti ada 2 forum di laut juga sama gitu. Nah, jadi Pak Edi nanti dapat 2 kiriman dari sini, 1 di luar juga 1. Ya tapi jangan mati sekarang ntar. Ya Allah juga ya gitu. Itu. Lalu orang yang beriman itu kullu qalbihi, semua isi hatinya, wa himmatihi, dan cita-citanya, hunaka, untuk nanti di sana, wa munqati'ul qalbi, hunaka, hatinya murni, fokus hanya untuk di sana, bukan untuk di sini. Minad dunya, terlepas dari kehidupan dunia ini, yab'atsu jami'a ta'atihi, dia kirimkan semua ketaatannya kepada Allah. Ya, kalau dia kirimkan semua ketaatannya kepada Allah untuk akhirat. Jadi sudah dikirimkan, sudah sudah ditransfer semuanya untuk akhirat. Semua ketaatannya. Maksudnya apa semua ketaatan? Kalau ingin saya katakan dengan bahasa yang vulgar, semua pahala akibat dari ketaatan-ketaatannya tidak berharap dibayar sekarang, tapi biar untuk di akhirat. La ilad dunya wa ahliya, bukan untuk kehidupan di dunia ini, dan juga bukan untuk penduduk dunia ini, tidak untuk siapapun. Semua ketaatannya bukan untuk siapa-siapa, dan tidak untuk keluarga, tidak untuk anak istri, tidak untuk semuanya, adalah untuk di akhirat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu begitu enggak? Belum. Jadi selama ini dihabisin semua gitu. Untuk bersenang-senang aja. Ya kalau begitu kafir dong. Kan tadi orang beriman di dunia ini, ya kan? Semua apapun yang dia lakukan itu untuk mengumpulin bekal untuk hari kemudian. Orang kafir mah apa yang dapatkan ia buat bersenang-senang di sini. Itu. In kana 'indahu ta'amun thayyibun, ketika dia punya makanan yang lezat, yang enak. Yu'assiru bihi al-fuqara, dia lebih mengutamakan untuk diberikan kepada orang fakir miskin. Atau minimal uang makan enak itu selalu dibagikan atau bersama-sama. Nabi Ibrahim itu kalau makan dia menunggu kalau sudah ada tamu supaya makannya ada yang menemani. Kalau tamu nggak datang-datang, ya nggak makan-makan. Dia merasa lebih bahagia, lebih nyaman kalau makan ada yang menemani. Semakin yang menemaninya semakin miskin, maka dia merasakan lebih nikmat dan lebih bahagia makan dengan fakir miskin itu. Kamu begitu enggak? Enggak juga, alhamdulillah. Ya'lamu annahu fil akhirati yut'amu khairan minhu. Demikian itu dengan kesadaran dirinya bahwa nanti di akhirat
dia akan dikasih makan yang lebih enak daripada makanan yang sekarang ini. Ya sekarang bagi-bagi saja buat fakir miskin. Atau kalau belum bisa begitu, yang minimal beginilah, namanya ngaji nggak marasa. Nggak marasa. Kamu masak sambal goreng, kan goreng bawang. Baunya tercium tetangga enggak? Gorengan dagingnya tercium tetangga enggak? Ya minimal kalau tidak dibagi-bagikan, separuh buat tangga, separuh buat kita, ya minimal dikirimilah 2 sendok sambal goreng itu buat nyumpel hidungnya tetangga itu. Iya kan? Kan orang bikin ngiler. Bikin orang berair liur kan? Kamu masak, tetangga keluar air liurnya, dan kamu tidak kirim, dosa enggak? Cerdas ya aku. Jadi kadang-kadang orang tidak merasa berdosa ya. Makan enak sendirian, orang lain hanya melihat saja dikiranya nyaman-nyaman saja. Itu kan menyakiti hati orang lain. Dosa-dosa kamu seperti ini sampai sekarang belum kamu inventarisir. Tolong di-download ya. Dihitung kembali. Ya, seperti itu. Termasuk juga ibu-ibu yang di belakang nih. Kalau kondangan ke Bitarmi, tukang ngoyos tuh, yang jamutin rumput di sawah tuh, buruh tani, tolong jangan pakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Pakai gelang, keroncong sampai sikut. Terus melakunya baru dikipat-kipataken, cerang. Iya. Berliannya segede kelungsu ya, dihiasem tuh. Melakukannya bergebes semuanya. Ketika orang-orang miskin yang kondangan di rumah Bitarmi itu membuat mereka jadi berkecil hati, ngenes. Maka harus tahu diri lah. Kecuali kondangan menghadiri resepsi di pestanya Bapak Jokowi, silahkan boleh itu mah. Tapi hajatannya Bitarmi ya pakai yang sederhana saja, menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Orang yang membuat rumah mewah puluhan miliar, kalau malam terang benderang bermandikan cahaya di tengah-tengah perumahan kumuh, itu pun sama amoral. Karena menyakiti orang. Kamu pernah sedih nggak melihat orang yang berfoya-foya di hadapan matamu itu? Jengkel nggak? Enggak. Baik dong kalau begitu kamu nih. Ya syukur kalau enggak mau. Tapi kalau warungnya tetangga laris, warung kamunya kurang laris, kaset enggak? Ghayatuh himmatil mu'min al-arif, target utama dari harapan cita-cita orang yang beriman yang telah mengenal Allah, al-alim yang berilmu, intelektual, baba qurbihi minal haqqi azza wa jalla, adalah ingin selalu mendekat dengan pintunya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, minal muqarrabin.
Ya, kepengen dekat itu menjadi satu keinginan yang muncul di dalam kita. Ketika kamu punya teman jadi presiden juga pengen dekat kan? Sama orang kaya pengen dekat enggak? Iya. Orang beriman tidak pernah ingin dekat dengan orang kaya siapapun. Orang beriman tidak pernah ingin dekat dengan pejabat siapapun. Dia semata-mata hanya dekat dengan Allah saja. Minimal kalau dekat dengan pejabat kan dapat kemudahan-kemudahan. Minimal kan kalau dekat dengan orang kaya kan bisa pinjam uang. Kalau dekat dengan Allah, is everything. Adalah segala-galanya. Kalau kamu tahu. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Wa an yasila qalbuhu ilaihi fid dunya qabla al akhirah. Dan juga harapan dia menginginkan supaya hatinya bisa bersambung dengan Allah di dunia ini sebelum akhirat nanti. Supaya hatinya sudah terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang hatinya sudah terkonek dengan Allah. Saya tanya, ketika kamu akan melakukan kejahatan, ada meremang-remang nggak bulu romanya? Lututnya bergetar nggak? Berarti sudah ada berarti. Berarti sudah terkonek. Alhamdulillah, benar. Gitu. Kalaupun nanti dalam pertempuran melawan setan-setan yang bergumul di hatimu itu ternyata kamu kalah dan sampai akhirnya terjerumus melakukan kejahatan, setelah itu muncul penyesalan enggak? Ya udah lumayan bener dah. Alhamdulillah. Ya eling-eling ngaji bengi Senin lah. Iya. Anak peradang berijingnya titik. Tapi sekali-kali kalah ya biasa lah itu. Tidak ada jaminan kamu selalu menang. Ya. Tidak ada jaminan selalu menang dalam pertempuran itu. Artinya sekali menang, sekali kalah, sekali menang, sekali kalah sudah bagus kok. Kalau kalah menang masih mending. Kalah menang masih mending anak menang ya. Yang paling berat sih kalah itu yang berat. Kalau masih ada sekali menangnya masih mending ada harapan. Dan itu biasanya ketika kita masih menetapi sholat 5 waktu, masih ada hotline-nya masih ada. Sekalipun kabelnya terputus-putus, masih ada kresek-kreseknya lah. Kresek gitu. Halo, kresek gitu. Halo, nggak kedenger tapi lumayan lah. Iya, seperti itu lah kira-kira. Kabelnya 10, udah selepas 9 tinggal 1. Itu. Atau tinggal 5 lah, ya subuh, duhur, asar, maghrib masih ada 5 nyambung itu. Al-qurbu minal haqqi azza wa jalla ghayatu khutuwatil qalb. Ya, keinginan untuk dekat dengan Allah itu merupakan target terakhir, langkah-langkah yang dilakukan oleh hati. Wa masaratis sirri, dan semua gerak palung hatimu itu. Asir itu palung hati yang paling dalam. Ini aroka, aku melihatmu. Fi qiyamin wa qu'udin, berdiri, duduk, wa ruku'in, ruku, wa sujudin, sujud, wa saharin, dan
berjaga di malam hari, melek bengi, wa ta'abin dan bersusah payah, wa qalbuka la yabrahu min makani, tetapi semua itu ternyata hatimu masih tetap berada di tempatnya. Kamu melangkah pagi dan sore, melangkah. Bertahun-tahun lamanya kamu melangkah. Ternyata ketika menengok ke belakang, pohon asem masih ada di belakangmu. Artinya berjalan di bahaya nyelingguk. Wiwitan asem masih ningguri. Udah bertahun-tahun kamu berjalan. Begitu menengok ke belakang, pohon asem masih ada di belakang. Jadi kamu bergerak enggak? Itu namanya berjalan di tempat. Berjalan di tempat itu, kaki kanan maju, kaki kiri mundur. Kaki kiri maju, kaki kanan mundur. Itu namanya berjalan di tempat. Bergerak enggak? Enggak. Tetap fi makanihi. Wala yakhruju min baiti wujudihi, dan tidak pernah keluar dari rumah keberadaannya. Masih di rumah juga, masih belum keluar. Masih di dalam rumah juga. Wala yatahawwalu an adatihi, dan tidak pernah berubah dari kebiasaan-kebiasaannya. Seperti itu juga. Tidak ada perubahan sedikit pun. Uruk ping 5, angger ping 5. Tangi awan, angger tangi awan. Bebodo uwong, angger bebodo uwong. Medit, angger medit. Apa yang terjadi? Tidak ada perubahan apapun. Padahal sujud iya, ruku iya. Seremoni mah getol banget kamu nih. Tapi ternyata berjalan di tempat. Kita melihat banyak orang ya. Yang berubah hanya aksesorisnya saja. Pakaiannya, sorbannya, jubahnya, jenggotnya, dan sebagainya saja. Jangan ketawa. Ya karena dia sendiri membuat kesalehan itu hanya pada aksesoris. Untuk menipu orang kamu neng-teng tasbih sehari-hari. Cetak. Ternyata bukan subhanallah, ngitungin mobil. Untung bukan untuk nganyang cewek ya. Dia geleng lagi. Tak 1 juta geleng. 2 juta geleng. Kalau 10 juta baru angguk. Ya, tasbih juga bisa buat nganyang kok. Usduq fi talabi maulaka azza wa jalla. Tolong yang jujur. Sebetulnya kamu minta apa kepada Tuhanmu itu? Ketidakjujuran yang ada pada diri kita sendiri. Dan jangan-jangan di dunia ini juga mencari orang jujur sudah jarang. Mencari binatang yang jujur ini sudah langka. Benar. Kamu sendiri tidak jujur pada dirimu sendiri. Bagaimana jujur sama orang lain? Ini termasuk untuk diri saya sendiri juga. Sama berlaku umum. Kalaupun saya jujur, ya kejujuran saya juga terbatas. Ya, ketika saya diberi amanah mengelola uang 1 miliar, 2 miliar, saya masih bisa jujur. Insya Allah saya jujur. Tapi kalau sampai 10 triliun saya nggak yakin. Karena juga saya paham kelemahan saya.
Dititipi perempuan seperti Bitarmi, seperti Juleka, seperti Darkem, saya bisa bertahan. Tapi kalau dititipin cewek kayak Syahrini, saya nggak yakin kok. Sebab saya juga punya batas kemampuan. Ya. Ada batasnya. Itu persoalannya. Jadi ada untuk jangan take for granted. Aku mampu, aku bisa. Berhati-hatilah. Itu. Saya kira sama seperti itu. Waqad aghnaka sidquka an katsirin minatabi. Padahal kalau kamu itu dengan bermodalkan kejujuran, itu kamu lebih hebat daripada kamu melakukan ibadah-ibadah yang hanya menimbulkan capek dan pegelnya aja. Banyak ibadah-ibadah yang yang melelahkan sekali. Iya. Tapi karena tidak ada kejujuran di hatimu, ya nothing. Coba kalau kamu jujur. Dengan jujur itu, kamu lebih kaya, lebih hebat daripada kamu bercapek-capek seperti itu. Iya. Daripada peleding. Ya mungkin kamu melihat orang itu bersujud ya, tapi juga izinkan saya untuk melihat orang itu sedang meleding, sedang nungging gitu. Karena Anda melihatnya dari depan, saya dari belakang. Itu aja. Kamu bisa saja melihat orang dermawan. Tolong izinkan saya untuk melihat dia lagi cari suara. Ada nggak orang bagi duit cari suara? Cari biting. Kalau nggak jadi, minta balik nggak? Ditagih kok. Unqur bidata wujudika. Pelatuklah. Ya, ditotok gitu, dipalu. Pelatuk mekor tuh. Dilobangi, ditetek gitu. Telur wujudmu. Telur eksistensi. Diibaratkan eksistensimu ini, keberadaanmu ini, kehidupanmu ini ibaratnya seperti telur. Jangan dianggremi saja dengan mengandalkan panas badan. Kalau sudah saatnya ya perlu dipatuk juga dong. Ayam juga sama kok dipatuk sendiri. Itu ibarat ke sana. Biminqari sidqika, dengan pelatuk kejujuranmu, dengan paruh kejujuranmu. Coba tatakan Anda sesira dengan palu kejujuranmu. Tatak sendiri kepalanya. Katakan yang jujur, hai kepalaku, gitu. Pukul dadamu, hai yang jujur, wahai hatiku. Tempongan cangkem sira, cangkem sing jujur sira pun. Wanqud hitana ru'yatika lil khalqi. Tumbangkan tembokmu yang selalu melihat sesama makhluk. Wa taqayyad bihim bima'awil al-ikhlasi wa tauhidika. Dan juga tumbangkan keterikatanmu dengan sesama makhluk ini, sesama manusia ini. Bima'awil al-ikhlasi wa tauhidika, dengan kekuatanmu membangun keikhlasan dan ketauhidanmu. Iksir qafasa talabika lil asya biyadi zuhdika fiha. Pecahkan sangkarmu yang isinya permintaan atas segala sesuatu.
Artinya bersihkan kandungan-kandungan yang ada di hatimu yang isinya terlalu banyak permintaan dan tuntutan-tuntutan. Apalagi permintaan itu tidak jelas. Sebatas hanya keinginan-keinginan, juga inginnya apa nggak jelas. Yang penting begini, bahwa Allah Maha tahu mana keinginanmu yang jelas, mana keinginanmu yang tidak jelas, mana keinginanmu yang mungkin terjadi dan mana yang tidak mungkin terjadi, mana yang mudah terjadi, mana yang sulit terjadi, mana keinginan yang diukur dengan potensimu dan mana keinginan yang berada di luar potensimu. Allah semuanya tahu. Dan ternyata keinginanmu tidak ada ujung pangkalnya. Ya, dan tidak pernah habis. Dulu waktu punya sepeda pengen beli motor enggak? Setelah motor pengen naik enggak? Pengen apa? Setelah punya satu terus? Setelah punya dua, nggak ada habis. Setelah punya 30, lu pengen pesawat enggak? Lalu kapan berakhirnya? Keinginanmu without border, tanpa batas. Kalau bisa, Pulau Jawa pengen kamu miliki semuanya. Ini bukan katanya, yang saya tahu aja ada orang punya ratusan ribu hektar, bisa mengelola tanah ratusan ribu hektar, sementara Bintara sejengkal pun nggak punya, tidak ada ujung pangkalnya, dan juga tidak jelas. Ketika hujan terus menerus, bersungut-sungut nggak mulutmu? Kecerek beli? Iya kan? Allah marah nggak dikecerekin kamu nih? Malaikat itu orang cadang pinggan, bersungut-sungut terus. Jadi gimana? Ya udah tutup aja langitnya deh. Oke, siap. Siap, laksanakan. Tutup langitnya. Setelah tidak hujan-hujan, bersungut-sungut lagi enggak? Kecerek mana yang beli? Malaikat itu orang cadang pinggan, masih bersungut-sungut juga, masih ngeceraki kita baik. Jadi ya wis digilir, pagi hujan, sore tidak, siang hujan, malam tidak, entar hujan, entar tidak, masih keserak boleh. Ini cuaca kok nggak beraturan sih begini nih, jaket kilek loh kita gini makanya. Jadi maunya apa? Kamu tidak ingin hujan, tidak ingin terang. Tapi kamu ingin jadi Tuhan yang bisa ngatur hujan. Seperti cetekan listrik, tek, hujan. Oke, Pak Rahmat cukup tak? Cukup. Oke, tek. Mau hujan lagi? Oke, tek. Oh, gitu. Memangnya langit nenek moyangmu. Ya itu seperti itu. Enggak jelas. Jadi yang tahu diri aja lah, yang jujur aja. Sebetulnya apa sih yang kamu inginkan? Kalau keinginan tidak akan pernah selesai. Kita kembali lagi, cobalah belajar meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan pun yang benar-benar kita butuhkan. Yang benar-benar pun yang sangat mendesak sekali. Itu dong. Ada skala prioritas. Iya. Belajar untuk membatasi diri. Ada seorang presiden Amerika yang kamu sebut orang kafir, dia bisa membatasi diri kok. Setelah 2 kali dia jadi presiden, rakyat Amerika meminta untuk sekali lagi, dia menolak.
saya harus membatasi diri. Kalau di sini sampai 7 kali masih nyalon lagi. Yang pertama seumur hidup ya. Ya sekarang 2 kali lah. 5 tahun pertama tambah 5 tahun lagi. Ya. Kalau kamu saya nggak usah pengen jadi presiden lagi lah. Ngapain? Saya sendiri juga tidak mengerti ya, apa enaknya sih jadi orang populer tuh. Apa enaknya sih dikawal-kawal. Apa enaknya sih makan diatur, tidur diatur, bangun diatur. Apa kamu merasa nyaman? Iya. Yang paling enak tuh Bung, jadi orang kaya yang tidak terkenal. Punya duit 100 triliun tapi nggak ada yang tahu. Enak banget tuh. Mampirin cangkingan gampang. Iya. Nginep di Alexis nggak ada yang tahu. Ya. Iya. Tiap hari keliling di hotel-hotel mangga besar nggak ada yang tahu aja. 100 triliun itu nggak bakal habis-habis. Jadi bunganya aja berapa? Kalau 1% saja berarti 1 bulan 1 triliun. Mau nggak kamu saya ajak ngayal? Tolong habiskan setiap bulan 1 triliun. Sok kumaha sok. Ya Pak Haji Edi dulu dah. Ngabisin uang 1 hari 1 triliun. Sekarang saya lepas keinginanmu. Ku lepas keinginanmu. Tapi ngayal aja dulu. Silakan mau apa. Kamu uang punya 100 triliun. Kamu bikin nggak usah deposito obligasi aja lah. Ya, harusnya tiap bulan 1% dari negara bersih. Sudah bebas pajak. 1 triliun Pak Jadi silakan tolong bagaimana caranya menghabiskan uang 1 triliun. Seharusnya jangan dibuang, jangan yang dibakar, tapi betul-betul dipakai. Enggak boleh itu mah habis sudah kayak apa sih mah habis gitu. Yang dipakai yang kamu nikmati. Beli sepatu pagi, siang buang beli lagi. Sore beli lagi, yang siangnya buang. Pagi masih ada sisanya enggak? Baju pagi beli, sore buang, ganti baru lagi. Makan paginya di Jakarta, makan siangnya di Singapura, makan malamnya di Tokyo. Masih sisa enggak? Nginepnya bukan di hotel bintang 5, tapi di penthouse. Di ruangan yang paling tinggi di atas dengan pad helikopternya. 1 harinya itu 100 juta. Masih ada sisa enggak? Lama-lama mencret loh. Kan lumayan bisa ngayal. Ngayal juga enak kok. Gratis lagi. Iya. Nah, ketika itu maka saya mengatakan sesungguhnya keinginanmu yang terlalu banyak itu adalah hayalmu sebetulnya. Jadi sudah bersihkan semua keinginan dari hatimu itu biadizuhdika fiha dengan kekuatanmu untuk mengimplementasikan sikap zuhud dalam hidup ini. Biadi zuhdika. Saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih keren ya. Dengan potensi yang Anda miliki untuk mempraktekkan, mengimplementasikan pola hidup sederhana. Harus ada keinginan untuk membentuk pola hidup sederhana. Jangan
jangan kau turuti semua keinginanmu, nafsumu itu. Jangan dikendalikan. Dasarnya pola hidup sederhana, ya sudah. Pola hidup sederhana itu ya yang ada nikmati sajalah. Yang belum ada nggak usah memaksakan diri. Kan itu enak kan? Sudah. Kalau memang Allah ngasih rezeki kamu hari ini tempe sama sambal aja, sudah. Nikmati aja. Yang membuat kamu tidak pernah puas itu, kamunya makan tempe, pikiran kamunya ingat sambal goreng. Jadi makanya belajar berkonsentrasi, bagaimana caranya makan tempe aja enak, matamu melihat tempe, tanganmu memegang tempe, gigimu mengucah tempe, tenggorokanmu menelen, pikiranmu mikirin, sudah enak. Mesra kok dengan tempe juga. Itu. Jadi ada dualisme antara pikiranmu dan hatimu dan angan-anganmu, itu yang menyebabkan jadi sengsara itu, yang konsentrasi. Dan setelah makan, silakan cendawa yang panjang, lalu bilang alhamdulillah. Nyaman banget hidupnya. Belajar. Watir dan terbanglah. Mabura. Biqalbika dengan hatimu. Biarkan hatimu terbang. Hatta taqa'a ala sahili bahrin. Ala sahili bahri qurbika min rabbika azza wa jalla. Dan biarkan dia singgah di pantai laut yang dekat dengan Tuhanmu. Fahina idin, maka ketika itu ya'tika mallahus sabiqati. Setelah itu akan datang seorang pelaut, wa mahu safinatuhu, dengan membawa perahunya, lil inayati, untuk merawat kamu, fayakhuduka, lalu dia akan membawa kamu, wa ya'buruka, dan akan membawa kamu menyeberang, ila rabbika, kepada Tuhanmu azza wa jalla. Hadza dunya bahrun, dunia ini adalah lautan. Wa imanuka safinatuha, dan keimananmu adalah perahumu. Walihadza qala Luqmanul Hakim, untuk itu Luqman Hakim berkata, rahimahullah, ya bunayya, wahai anakku, ad-dunya bahrun, dunia ini adalah samudera, lautan. Wal imanu as-safinatu, iman adalah perahu. Wal malahu at-ta'at, dan pelaut itu adalah ketaatan-ketaatanmu. Wasahilu, dan pantainya al-akhirah, adalah akhirat. Ini barusan saja kita tidak sengaja, Pak Dodi sama Pak Prayitno dari Jakarta, dari Halim, pengen belajar bener ngomongnya, yang bukan ya beli ya mampu, ya bener. Jadi saya bilang, saya bukan mursyid, kalau pengen belajar bener ya boleh bareng-bareng bersama saya, mangga, mau ikut silakan. Tapi saya bukan mursyid, karena saya juga masih belajar bener kok. Malah bener saya itu kan masih nempel lagi garap mulai belajar bener. Masih nempel lagi garap mulai belajar bener.
masih 7 tingkat lagi, masih nempel lagi ke Arab, mulai belajar benar, masih 7 tingkat lagi, masih jauh artinya. Dan nanti ketika sampai Anda di tengah lautan bersama saya, jangan bertanya mana tepinya. Silakan, Anda harus cari sendiri. Ngajak heran garmi dilayo. Tengah-tengah jatakan di pinggirnya jangan lu dek mana lelep ya los. Mau tenggelam bodo amat. Emang juga pikirin loh. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah kira-kira kita kasih gambaran bahwa saya tidak pernah minta beat kepada siapapun. Saya tidak menuntut kamu setia kepada diriku. Saya hanya mengajak yuk kita setia kepada Allah dan Rasulnya saja. Di sini terjawab apa pantai itu? Jangan bertanya mana pantainya. Wasahilu al-akhirah. Pantai itu adalah akhirat. Nanti yang menentukan kamu sampai ke pantai dengan selamat atau tidak, bukan aku yang menjelaskannya, tapi Allah yang memutuskannya. Sanunabbi'ukum bima kuntum. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Apapun tarekatmu, apapun agamamu, apapun akidahmu, apapun mazhabmu, apapun partaimu, apapun, minalladzina amanu, walladzina hadu, wasabi'una, wan nasara, wal majus, walladzina asyraku, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang memutuskan. Kamu tidak boleh mengatakan kamu kafir neraka. Jangan mengklaim dirimu sebagai Tuhan. Biar Allah yang memutuskan. Paham? Ini Allah yang berfirman loh. Jangan mengklaim bahwa surga milikmu. Dan jangan membuat surga bersifat eksklusif. Hanya untuk dirimu dan orang-orang yang kamu anggap sama dengan dirimu. Surga untuk siapapun. Allah yang menentukan. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Masih kurang yakin juga. Ayo. Aneh kadang-kadang orang itu. Dia merasa seperti Tuhan. Mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mengutuk orang masuk neraka, mengharamkan sesuatu, mengharamkan internet, mengharamkan radio, mengharamkan, sampai rokok diharamkan. Ini semuanya memutuskan musyrik, kafir, bid'ah, haram. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak diberi kewenangan untuk mengkafir-kafirkan orang. Ada orang Arab datang. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, laqad amanna. Kami telah beriman. Dijawab oleh Allah, Muhammad, tolong sampaikan kepada mereka, bal qulu aslamna. Sebaiknya kamu katakan kami telah berislam, jangan beriman. Itu. Allah yang menentukan, Nabi enggak kok. Tidak boleh mengatakan kamu belum beriman, enggak boleh. Lalu ditanya alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka baru berislam. Mereka baru menyatakan siap berkoalisi dengan kekuatan terbesar pada waktu di tangan Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya sebagai partai pendukung berkoalisi. Paham belum? Artinya kalau perang ikut maju bareng-bareng gitu. Ya kan? Nanti gonimahnya bagi-bagi lah gitu. Ya.
sebatas keuntungan materi, keuntungan dunia, jabatan, kesempatan, cari rezeki. Itu mah baru Islam. Karena kalau sudah beriman sudah tidak lagi cerita keuntungan, tidak lagi cari posisi, tidak enggak. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an yang dikatakan bersaudara itu adalah saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau seislam tidak. Saya mengatakan bukan isapan jempol, tapi bukti sejarah bahwa orang Islam saling bunuh sejak Nabi meninggal dunia sampai detik sekarang. Jadi menurut saya sebaiknya saudara tinggalkan pikiran persatuan Islam itu, persatuan iman saja. Kalau iman, ya siapapun agamanya. Di antara mereka juga dinyatakan Al-Quran. Yang beriman juga. Innal ladzina amanu min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang yang beriman dari golongan ahlul kitab dan dari golongan musyrik. Ada yang beriman. Itu saudara kamu. Nah, jangan keder nih. Ini Quran loh, ya enggak? Ngaji Quran. Ngaji khairan, ya enggak? Ya tuhulunal jannah, masuk surga. Yang surga itu orang yang beriman, bukan orang berislam, enggak. Sejak kapan kita mengklaim orang Islam masuk surga? Minimal wa'iddatil jannah wa'iddat lil al jannatu wa'iddat lil muttaqin, bukan lil muslimin. Terus paham, punten gini mah. Ya, kalau salah saya ditegur. Ya kan gitu. Kalau Anda punya bukti-bukti yang lebih kuat silakan. Ini mah hanya pikiran saya. Yang mungkin salah mungkin minimal jadi bahan renungan aja lah. Iya kan? Tapi kan hadisnya ada innamal muslimuna al muslim akhul muslim. Ya gitu ya hadis ya. Ada kan hadis? Saya juga tahu kok ada. Iya, al muslim akhul muslim. Kal bunyanil marsus. Nah, seperti satu bangunan. Apabila sebagian tubuhmu, tanganmu sakit, maka sekujur tubuhnya merasa sakit. Idealismenya seperti itu. Ternyata yang menyakiti umat Islam orang Islam sendiri. Yang membombardir Yaman orang Islam bukan. Yang membunuh rakyat Syria orang Islam bukan. Di Libya sama, di Mesir sama, di Tunisia sama. Dan bukan sekarang saja. Dari dulu. Dari sejak detik pertama Nabi meninggal dunia. Umat Islam sudah perang saudara kok. Paham nggak? Iya nggak? Lalu masih adakah harapan persatuan umat Islam? Ada PUI. Di Majalengka. Di Abdul Halim ya, di Santi Astromo ya. Itu mah organisasi persatuan umat Islam. Tetapi beginilah, kita realita memang relasi ya. Keislaman itu sebetulnya ada, saya tidak mungkir. Ketika saya di Eropa, ya kan gitu. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Maroko. Hanya karena dia mengaku Muslim, saya merasa bersahabat kok. Ya kan? Sampai saya ditawarin nginep di rumah dia kok. Ya itu dia ada. Enggak, bukannya enggak ada gitu. Tapi kan terlalu sempit. Ya hubungan individual. Tapi antar komunitas berbeda. Antar mazhab. Ya, sekarang bagaimana bisa enggak
persaudaraan umat Islam itu kayaknya ya menurut saya agak-agaknya gitu kalau nggak salah. Agak-agaknya ketika kita melepas kemadhaban kita, ya, apakah mazhab akidah, apakah mazhab fikih, apa mazhab politik, apapun, kita munculkan Islam yang substantifnya saja, saya kira mungkin itu bisa. Kalau saya tidak bertanya kamu partainya apa, ya kan? Saya tidak bertanya kamu mazhabnya apa, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kemudian akidahnya apakah kamu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Muslim. Sebatas Tuhanmu siapa? Allah, Nabimu Muhammad, kiblatmu Ka'bah, kitab sucimu, sudah selesai. Saya kira kalau itu saja, mungkin itu lebih memungkinkan kita bersatu. Tapi kalau ada tambahan mazhab, tambahan aliran, tambahan pandangan politik, sulit terjadi. Bisa nggak kita lepaskan lintas mazhab? Bisa nggak? Ya coba kita buktiin aja dulu. Ini baru muncul Islam Nusantara udah geger, dah. Baru yang bisa udah geger pro dan kontra. Udah langsung coret Nusantara, coret. Wah, yang marah gimana lagi? Kalau saya mah paling senyum-senyum aja, ya udah. Mau Islam bangkong, mau Islam terserah kamu. Iya. Yang dari dulu juga di balik Islam ada label-label lain kok. Lah ya itulah makanya ketika Khalifah Ma'mun, ketika Khalifah Mu'tasim billah, ketika Al-Mutawakkil billah menjadi raja di dinasti Abbasiyah, ahli sunnah wal jamaah yang meyakini Quran itu qadim, yang meyakini Quran itu kalamullah, ghairu makhluk, dipenggal kepalanya. Korbannya lebih dari 10.000 nyawa melayang. Termasuk korbannya tokoh-tokoh besar, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, ya kan gitu. Hanya Imam Syafi'i yang lolos tuh, karena dia cerdik. Menurut kamu Syafi'i, Quran makhluk atau bukan makhluk? Dia cerdas. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya Al-Quran sambil memegang tangan kelingkingnya. Wa Taurat, jeriji manisnya. Waz-Zabur jari nengah, wal Injil jari telunjuknya. Ini semuanya adalah makhluk. Wah, selamat kan? Oh, yang nggak digebukin enggak. Ini semuanya apa ini tuh? Coba raja goblok dulu. Apalagi ketika Islam dibawa ke partai politik. Maka saya melihat malah justru semakin tegangnya permusuhan antara umat Islam ketika Islam dibawa ke partai-partai politik. Mohon maaf ini mah pikiran saya tidak memberi bekas apapun kok. Karena ini adalah pendapatnya the man on the street. Pendapatnya orang jalanan aja kok. Iya. Jangan dimasuk hati ya. Iya. Bisa salah, bisa benar. Kalau Anda bawa bukti yang kuat membuktikan bahwa saya salah, saya siap mengatakan salah. Tapi yang saya minta Anda datang ke sini membawa argumen, bukan dokumen. Kalau dokumen saya cukup banyak kok. Kayaknya masih banyak saya dokumennya daripada kamu nih. Yang saya minta adalah argumen. Oke, paham saya ngomong? Ini debatable ya, ini perlu debatable. Dan ini artinya bahwa di dalam hati saya ada harapan
ingin membangun persatuan umat Islam. Tapi di hadapan saya menemukan berbagai kendala-kendala itu. Kalau Anda tidak setuju itu sebagai kendala, ya tolong jelaskan. Itu aja kok. Bagi saya perbedaan politik dalam Islam itu kendala membangun persatuan Islam. Betul enggak? Kalau mengatakan itu bukan kendala, malah itu pemersatu. Yuk mari kita buktikan. Yuk kita berargumentasi. Gitu. Yang nyatanya orang Islam yang lugu tuh ya Islam orang kampung yang nggak paham-paham lebih bersahabat kok daripada Islam di kota yang sudah bercampur dengan kepentingan-kepentingan. Iya enggak? Ya saya harapkan kamu yang bodoh-bodoh aja lah. Biar mudah bersatunya. Susah kalau pinter-pinter. Guyon. Itulah kira-kira. Jadi kita kembali lagi bahwa di penghujungnya pantai yang kamu pertanyakan jangan bertanya kepadaku. Karena itu bukan wilayah kerjaku. Kenapa? Pantai itu as-sahil wal akhirah. Oke? Gitu. Apalagi minta beat gitu supaya nanti kita bisa dapat syafaat dari mursyid. Syafaat apa? Ya ini kan sudah pernah saya ceritakan ya. Si santri ini khidmat sama kiainya, mejetin kiai sampai tertidur baru dia pulang. Seharian nungguin ruang tamu, ya kan, untuk ngucurin tehnya, untuk membersihkan ruangannya, iya kan, masak buat kiai. Ya dia kan selalu saking khidmatnya, saking persen Pak Kiai tolong, saya ini orang bodoh, tolong saya dicangking lah, diteng-teng gitu ya. Dibantu saya urat-uratan lah di bawah. Oh sudah pasti kata kiainya. Pasti gue bawa lo. Kalau lu kejebur gue angkat. Itu saking yakinnya nanti bisa mengangkat santrinya selamat dari api neraka, bisa dibawa masuk surga. Ternyata setelah mati santrinya yang masuk surga, kiainya masuk neraka. Jadi saat ini juga kan Pak Kiai kok masuk neraka. Bisa juga nggak tahu katanya gitu. Itu kenapa begitu? Akhirnya minta penjelasan dari sang malaikat gitu. Kata malaikat, kenapa kamu masuk neraka? Padahal kamu kiai. Dan kamu kenapa? Hanya seorang khadamnya kiai kok bisa surga? Malaikat mengatakan, karena santrimu itu dia mejitin kamu, masak buat kamu, melayani tamu-tamu kamu, dia jujur dan ikhlas. Dan selama di dunia ternyata kamu sebagai kiai, kamu hanya ngibulin santri-santrimu saja kok. Ini bisa terjadi. Jangan sampai seperti itu, kan gitu. Ning dunia makan dong usah khawatir tek cangking masa urunga. Pokoknya jaminan dah dengan gue mah gitu. Ya Allah, jamin apa yang dijamin. Kita ngeri ya. Jadi sorga dan neraka jangan menjadi bahan gurau, jangan jadi bahan untuk joke ya, bukan bahan humor ya. Tapi ya kita masih lebih prihatin gitu. Saya sendiri juga masih remang-remang, bulu roma saya meremang-remang kok. Nanti bakal selamat atau tidak saya nggak tahu. Itu kira-kira seperti itu. Lalu ya musirrina 'alal ma'asi, wahai orang-orang yang ngotot ya,
yang doyan bermaksiat. Apa doyan maksiat tuh, ngotot begitu. Israr itu artinya an qaribin ya'tikumul amdu wassamamu, tunggu saatnya akan datang kematian kepadamu. Kematian pasti akan datang, tunggu saatnya. Di situ nanti kamu akan buta, akan tuli. Wal zaman wal faqr. Ya, penderitaan, kemiskinan. Wa qasawatu qulubil khalqi 'alaikum, dan akan temui nanti kekerasan hati orang lain kepada kamu. Semua orang akan tega kepada kamu. Kamu akan dikejami oleh orang lain saatnya. Tadhabu amwalukum bil khasarat, hartamu akan habis karena kerugian. Wal musadarat, dan juga hartamu akan habis disita oleh BRI. Mana patenya tuh? Yes. Awas, jangan enak sita-sita aja dulu. Ya, ada 3 bulan ya masa ini dulu. Kalau bisa ya 1 tahun lah. Diberi kesempatan orang itu melunasi. Dibekukan aja dulu bunganya 1 tahun gitu. Ya. Kalau bank negara mas saya kira begitu. Kira kalau bank swasta ya, tega-tegaan tuh. Wasariqat, dan juga pencurian. Untuk itu Allah sudah memberikan ultimatum. Anfiqu taw'an au karha. Nafkahkan hatimu. Aja wareg dewek baik. Jangan kenyang sendiri membiarkan orang terlantar. Jangan enak sendiri saja orang lain terkapar. Keluarkan hartamu. Langsung ultimatum. Secara sukarela atau dipaksa. Sok ngomong. Taw'an au karha. Kalau kau keluarkan hartamu dengan sukarela, engkau akan tersanjung. Engkau akan dijunjung tinggi oleh masyarakatmu. Engkau akan dihormati. Banyak yang mendoakan kamu. Banyak yang mencintai kamu. Dan kamu menjadi stakeholder. Menjadi tokoh terkemuka di masyarakat. Tidak akan sia-sia. Tetapi kalau kamu tidak mau keluar, maka dipaksa oleh Allah. Melalui penyakitmu. Melalui penipu-penipu yang datang menipu kamu. Dengan malapetaka, bencana dan kerugian-kerugian. Rumah terbakar, mobil tabrakan. Ya, sampai ginjalmu diremet sama Allah. Harus cuci darah setiap hari. Lalu akhirnya habis nggak uangnya? Lalu keluar dulu nggak duitnya? Daripada kamu cuci darah tiap hari, ya sekarang aja kasih makan orang miskin. Daripada makanin dokter. Saya bicara bukan katanya, mari kita buktikan. Iya. Ini kan bukan katanya, bukan paradigma, ini eksperimentalis yang teruji berulang-ulang. Sok aja lihat orang dermawan, hidupnya sehat, bahagia, tidurnya nyenyak, makannya lahap, temennya banyak. Ya, oleh orang dihormati. Sampai kadang-kadang salamannya capek, salaman kabeh. Iya. Semua orang menyapa. Pada kemana Pak Haji? Mangga kampir helang. Gitu. Wah kamedit, assalamualaikum. Iya, beli yang jawab ke medit kan. Itulah. Tunggu saatnya. Bangkrut kamu ini semua. Itu. Wasariqat dan pencurian tiap hari dimasuki maling rumahnya. Iya. Perhiasan istri ditepak habis semuanya. Nanti masuk dari pintu belakang, masuk dari jendela, masuk dari genteng dari atas malingnya.
Kunu uqala. Yang cerdas dong. Otak dipakai. Kunu, jadilah kamu uqala, orang yang cerdas, jangan goblok. Tubu ila rabbikum azza wa jalla. Segera bertobat kepada Tuhan, minta ampun. Yang selama ini kamu tidak pernah merasa bahwa medit itu dosa. Makanya saya tidak pernah mendengar orang bertobat dari meditnya. Dianggapnya medit itu legal dikiranya. Karena di fikihnya tidak ada babul bukhli, nggak ada. Adanya babu sariqoh ada, babu zina ada, ya kan gitu. Babu riba ada, kalau babul bukhli. Karena oleh fikih dilegalkan, dibenarkan medit. Sok ada nggak di kitab fikih babul bukhli, bab medit? Kenapa nggak dibahas? Jangan-jangan fuqahanya medit-medit semua. Jangan-jangan guyon makin gitu. Jadi kan nggak mungkin orang medit berbicara medit kan. Ya malu diri dong. Punten ini guyon teman. Ya ada fuqaha yang terkenal dermawan banyak ya. Kejujurannya yang tidak terbantahkan karena yang cerita banyak. Tadi mah bergurau tadi tuh. Ya yang besar-besar Ibnu Hambal, Imam siapa namanya? Abu Hanifah, dia pelaku bisnis ya. Dia orang kaya, saudagar kaya, yang jujur, yang dermawan. Iya dong. Tadi mah bergurau tadi jangan masuk di pikiran. Iya. Dan kejujuran Abu Hanifah ya mungkin sampai sekarang mungkin sulit terjadi. Yang jujurnya kayak Abu Hanifah. Suatu hari Abu Hanifah itu ada orang membawa barang dijual. Berapa? 10 dirham. 10 dinar. Kata Abu Hanifah, enggak mungkin. Enggak kok ini harganya. Enggak mungkin ini harganya 10 dinar. Betul, demi Allah saya belinya juga segini. Iya, tapi saya enggak percaya. Akhirnya kata Abu Hanifah, cobalah lihat kan warung toko sana nanya, ini berapa harganya? Warung sana, dia pergi, ditunggu pulang lagi. Apa katanya? Kata warung sana, ini harganya 20 dinar. Nah itu harga yang sebenarnya. Nih saya bayar 20 dinar. Kalau Pak Rahmat ada orang jual kayu. Berapa orang di Kejati? Ya 5 juta. Ini harganya 20 juta. Nih. Cepet nggak dibayarinya? Ya, jadi kejujuran Abu Hanifah bukan hanya membatasi keuntungan pribadinya, tapi juga dia tidak ingin orang lain mendapat kerugian. Gitu. Ada nggak pedagang sekarang itu? Iya dong. Iya. Ya kan ini seperti itu. Jadi tadi mah gurau saya tuh jangan-jangan fuqahanya medit gitu enggak gitu. Ya jangan masuk di hati lah gitu. Nanti diprotes, nanti YouTube-nya datang lagi bantahan lah gitu. Ya jangan serius lah. Nanti orang kalau serius terus cepat tua. Bener, nanti cepat tua nantinya. Gitu. Ya sedang-sedang aja lah. Saatnya bergurau, saatnya serius. Tapi ya seperti itulah bahwa persoalan moralitas itu persoalan sangat individual sekali, ya kan? Nah, belum tentu petani kampung medit, belum tentu kiai dermawan, belum tentu seorang pejabat itu kikir, belum tentu pejabat itu tergantung lah. Tapi logikanya begini, biasanya kalau orang mendapat uangnya mudah, biasanya lebih dermawan daripada orang yang mendapatkannya susah. Ini ya kajian antropologis ya. Kalau di Indramayu, rapat desa memugar masjid, keputusannya itu setiap kakak diminta sumbangan 500.000. Ya kan?
Namanya apa tuh? Kalau patungan namanya apa? Turunan. Iuran. Swadaya masyarakat. Ribet mana. Begitu berita Pak Haji nanya, gimana keputusan rapatnya? Katanya per kakak 500.000. Aduh, sekintal. Yang terbayang di Indramayu mah petani namanya 500.000 itu 100 kilogram gabah. Sambil melotot mas. Sekintal. Aketem. Tapi orang pleret, masyarakat pedagang, ketawa, oke siap kecil. Terbaik dalam pikirannya 5 lembar kertas, uang kertas yang berwarna. Percaya enggak? Itu seperti itu. Makanya jadi ketika ada seorang koruptor itu dermawan ya karena mendapatkannya mudah. Iya, orang petani sama pedagang ya biasanya lebih dermawan pedagang. Itu kajian antropologi seperti itu. Tapi kalau kajian hati, lepaskan itu semuanya kembali kepada keyakinan seseorang terhadap rezeki itu sebetulnya apa. Apakah sebagai jerih payah kerja keras, apakah melihatnya sebagai anugerah dan pemberian dari Allah. Kalau orang itu meyakininya itu hanya formalitas saja saya kerja, hakikatnya rezeki ini dari Allah, hada min fadli rabbi, saya kira pasti orang itu dermawan. Tapi kalau orang meyakininya bahwa uang saya ini hasil kerja payah, kerja keras, banting tulang, terus keringat, ya ujung-ujungnya medit. Jadi kalau orang medit itu berarti orang itu tidak pernah ngerasa diberi oleh. Makanya kedermawananmu itu disebutnya dengan sodaqah. Sodaqah itu sin, dal qaf itu pembuktian tasdik. Jadi sodaqah itu adalah bukti keimanan yang ada di hatimu. Bahwa engkau mendapat rezeki dari Allah. Paham dia ngomong? Kurang mendetail lagi. Sudah cukup. Tuh. Jadi ya seperti itulah gitu. Silakan kita mengukur sendiri aja. Kalau kamu medit berarti kamu belum bisa membuktikan keimananmu. Buktinya ya dengan sedekah. Ya dong. Itu. Lanjut dah. Sorry aja nih. La tusyriku bi amwalikum. Jangan kau musyrikkan dengan hartamu. Atau bi amwalikum dengan sebab hartamu. Artinya Allah kamu sekutukan dengan materi. Dengan harta yang kamu miliki. Wa tattakilu 'alaiha dan kamu bergantung dengan harta itu. Alaihim ya. Wala taqifu ma'aha dan jangan terlalu ngotot, terlalu ya selalu memperhatikan harta saja, mikirin harta aja. Ya kalau menyembah berhala mah kelihatan musyriknya ya. Berhalanya kelihatan. Tetapi ketika berhalanya itu berupa materi harta. Selama ini kamu tidak sadar bahwa Tuhanmu bukan hanya Allah. Tapi juga hartamu telah menjadi Tuhanmu. Kamu yakin bisa melakukan sesuatu. Bukan karena kamu yakin punya Tuhan. Tapi kamu yakin melakukan sesuatu karena kamu yakin punya harta. Keberanianmu bukan karena keimananmu. Tapi karena hartamu.
Dan dengan hartamu engkau menghinakan orang fakir miskin itu. Dengan hartamu engkau bisa menyelamatkan, bisa ngasih makan orang banyak. Baka beli badog dunia kita modar sing pengen siratnya. Kalau gue nggak nulung kamu, gue nggak selamatin dengan uang 300 juta yang saya gelontorkan, kamu udah masuk penjara. Ya kan begitu. Ya. Sekarang ternyata kamu kurang ajar, kunyuk kamu. Kecewa kan? Dia merasa hartanya bisa menyelamatkan orang. Kalau Anda masih meyakini selain Allah ada yang bisa menyelamatkan, yaitu hartamu. Jadi ada berapa Tuhanmu? Cerdas maning berserakan. Iya. Jadi nanti bukan harta aja, ilmu juga sama, bisa menjadi kemusyrikan juga. Ada nggak seorang kiai yang mengatakan kepada santrinya, kalau bukan aku yang ngajarin kamu ngaji, nggak bakal jadi begini kamu nih. Jadi siapa yang menjadi guru manusia? Apakah Allah dengan apa yang juga? Ada berapa yang mengasih ilmu sama kamu itu? Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang beri ilmu. Saya nggak tahu kalau dia itu merasa telah membagikan ilmunya dan bisa memberikan hidayah kepada santrinya. Saya yakin yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Tapi saya tidak akan menyalahkan kalau ada kiai yang menganggap karena ya usahaku mendidik kamu bertahun-tahun, kamu bisa menjadi orang baik adalah hasil karya, hasil didikanku. Terserah itu mah. Ya kalau ngomong salah tinggal segera bertobat aja kok. Jangan nyalain saya dong. Kalau kamu salah, bertobat. Kalau kamu ngerasanya tidak salah, ya udah selesai. Gitu aja. Itu aja. Saya tidak menyalahkan orang. Ini mas saya lagi ngoreksi diri saya sendiri. Paham nggak? Akhrijuha min qulubikum. Keluarkan semua dari hatimu. Keluarkan semua. Ngapain disimpan dalam hatimu itu? Hartamu, kekuasaanmu, buang semuanya itu. Kosongkan hatimu. Keluarkan. Bersihkan. Disapu. Dipel ya. Kalau perlu pakai vacuum cleaner. Dibersihkan semuanya. Bersih. Ya. Jangan ditaruh di dalam hatimu. Uangmu, sawahmu, rumahmu, istrimu, anakmu. Jangan ditaruh di dalam hatimu. Waja'aluha fi buyutikum. Disimpanlah di rumah kamu. Jangan di hatimu. Wajuyubikum. Dan simpan di sakumu. Uangmu taruh di sakumu. Jangan ditaruh di dalam hatimu. Ketika engkau menaruh hartamu di dalam hatimu, sejak itu kamu akan mengalami susah tidur. Tidak salah kamu punya sawah banyak, sertifikatnya setumpuk sini, sertifikatnya nih. Taruh di laci, kunci selesai. Ngapain dimasukkan di hati? Tercabik-cabik hatimu itu. Sampai pagi nggak bisa tidur. Mikirin sawah, ya goblok. Wa ma'aghilmanikum wa wukalaikum. Silakan saja kepada pegawai-pegawaimu, kasihkan saja mah bendaharamu, sekretarismu, sudah kamu tidur yang nyenyak. Wartaqibul mauta. Yang penting tunggu kematian. Baca. Ya, nantikan kematian. Karena di penghujungnya itu kok. Kamu suka atau tidak suka, kematian pasti datang, merenggut. Ya, akan datang menerkam kamu. Dan kamu tidak bisa menolak. Tidak bisa ditunda.
1 detik pun tidak bisa ditunda. 1/1000 detik pun tidak bisa ditunda. On time. Akan datang dan mencekik kamu. Qalilu hirsakum. Ya, kurangilah gairahmu yang berlebih-lebihan itu. Ya, hirs, keinginan yang berlebih-lebihan itu. Kurangi aja. Dikontrol gitu. Wa qasiru amalakum. Ya, angan-angannya jangan kepanjang lah, sekilan aja angan-angan tuh. Ya. Ngayalnya jangan kepanjangan dah. Nggak usah ngayalin punya uang sebulan 1 triliun lah apa jadi. Ya, ya 200.000 aja dah. Gitu. Kan nyaman jadinya kan. Kalau ngitungnya enak nasi bukan beli geblok, beli sorak-sorabe ya, beli apa lagi cipeng gitu ya. Cuma beli rokok 2 bungkus buat anak-anak yang sedang kerja bakti di laut lah gitu dan ngecor lautan tuh. Kan enak kan nyaman. Capek. An-Nabi Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih anukal, kata dia begini, Yazid Bustami. Al-mu'min al-arif la yatlubu min Allah azza wa jalla la dunya wa la akhirat. Orang mukmin yang telah mengenal Allah tidak minta kepada Allah apapun, baik dunia maupun akhirat. Wa inna ma yatlubu min maulah, yang penting asal dia minta kepada Allah, minta apa sajalah, enggak dunia enggak akhirat, yang penting minta ampun sajalah, minta diberi kekuatan, minta diberi keimanan, itu saja. Ya gulam irji' biqalbika ila Allah azza wa jalla, wahai anakku, ya kembalilah dengan hatimu kepada Tuhanmu, ataib ila Allah wa raja' ilaih. Orang bertobat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Wa qauluhu azza wa jalla wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi ini perlu diuraikan. Kamu ini lagi tersesat. Dan Allah menunggu kapan kamu kembali. Kamu punya anak hilang. Tadi kan baru ada anak yang hilang di Semarang atau di Surabaya. Ditelepon nggak jawab, sudah berbulan-bulan. Katanya kerja tapi masih sering minta uang. Ditanya alamatnya nggak jelas, pokoknya hilang dah. Jangan-jangan telepon itu orang lain yang pakai. Setelah 3 tahun, anak itu pulang dengan baju yang compang-camping, memanggil-manggil ayahnya. Papa, aku pulang. Si bapak langsung memeluk anaknya. Sambil ketawa apa sambil nangis? Kenapa? Saking bahagianya, sehingga yang keluar bukan gelak dan tawa, tapi keterharuan. Allah lebih senang daripada seorang bapak yang anak yang tersesatnya pulang. Allah lebih senang apabila ada seorang hambanya yang tersesat dengan dosa-dosa dan dia datang kembali kepada Allah. Allah menunggumu kapan kamu pulang. Iya gitu aja kok, bisa banget ditunggu kok. Ya, kamunya terasa ditunggu Allah nih. Kapan pulangnya Pak Rahmat gitu? Iya, bertobat gitu. Bukan mati, bukan bertobatnya mati. Iya, ya gitu salah. Ya itu saya kira mungkin itu menjadi renungan bagi kita. Jadi pada akhirnya semua apa yang kita katakan ini di ujungnya tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan jabatan. Hanya menjanjikan yuk kita bangun kebahagiaan yang sejati. Anda bisa saja menghilangkan kepanikan, kegelisahan. Datang ke nightclub, minuman keras, Anda flying, masuk hotel Alexis dengan cewek-cewek Uzbekistan,
dengan cewek Thailand yang cantik-cantik. Nggak mahal kok. Satu kali eksekusi itu 2,5 juta kok. Anda flying. Tapi setelah kimia itu selesai bereaksi dengan darahmu dan kamu tersadar kembali, semakin mumet kepala kamu. Dan itu bukan penyelesaian. Akan membuat kondisimu semakin parah. Kedamaian sejati adalah ketika engkau bisa membangun kedamaian di hatimu seperti yang diceritakan ini. Iya kan? Hiduplah yang baik. Ya, kebersamaan. Orang dermawan. Sesungguhnya yang kamu cari apa sih? Bayangkan. Istri setia. Anak lucu-lucu, badan sehat, rezeki lancar, makan lahap, tidur lelap. Mau seperti apa lagi? Dan di penghujungnya selesai kontrak, akan datang jemputan. Akan datang. Jemputnya pakai limosin loh. Nggak pakai dokar, enggak. Pakai limosin. Ya. S600 ya, yang 3 pintu tuh. Langsung blak dibuka. Ya ayatuhan nafsul, wahai jiwa yang damai. Jiwa yang damai. Irja'i ila rabbika. Ya kembali. Kemana? Kepada Tuhanmu. Radiyatan artinya. Kamunya bahagia, Allah juga senang kok. Wadkhuli fi ibadi. Ini ahli qiraat nih, ini ahli qiraat juga nih. Menurut Kang Im, kalau saya robah, wadkhuli fi ibadi, saya ganti wadkhuli ma'a ibadi. Bagus mana kira-kira? Ya, ini hanya pertanyaan aja, yang bisa dijawab. Wadkhuli jannati. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli ma'a ibadi wadkhuli jannati. Kakek bagus mana? Disinilah menjadi persoalan bahwa kita sudah sepakati bahwa kita nggak usah ngutak-ngetik Al-Quran lah. Masih bagus ma'a ibadi. Tapi saya tidak bertanggung jawab kalau orang mau merubah fi ibadi menjadi ma'a ibadi. Logika kita mengatakan yang pas ma'a ibadi. Tetapi hati kita tidak damai. Ya sudahlah. Ya kan begitu. Nah, akhirnya para mufassirin itu terpaksa mentakwilkan hasfu jarin fi bimakna ma'a. Oke? Begitu. Jadi khusus ini qiraat nih. Ya, sebetulnya qiraat itu sebetulnya koreksi terhadap bacaan lain semuanya. Jadi bukan berarti ini boleh. Menurut saya begitu. Kita berpikir itu kita memilih mana yang terbaik, yang lebih tepat secara qawaid lughah Arabiyah, nahwunya, sarafnya, ya kan begitu. Oke, segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.